Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview kembali materi kedua kita di semester ini about comparison degrees in English grammar. Nah, masih ingat pengertian comparison degrees? Nah, comparison degrees adalah istilah dalam bahasa Inggris yang kita gunakan untuk membandingkan satu hal dengan yang lainnya ataupun dua hal dengan yang lainnya atau lebih, ya. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis dari comparison degree. Yang pertama ada yang dinamakan positive degree. Kemudian yang kedua comparative degree, yang ketiga adalah superlative degree. Nah, kita ke yang pertama dulu ya, kita ke positive degree. Positive degree kita gunakan ketika pertama tidak ada perbandingan yang dibuat. Misalnya itu kalimat positif biasa seperti Sisi is a nice girl. Itu juga kita kategorikan positive degree. Kemudian yang kedua menyatakan hal yang setara atau tidak setara. We can state equality or inequality dalam positive degree. Seperti contohnya yang setara, your job is interesting as mine. Pekerjaanmu semenarik pekerjaanku. Itu setara ya. Kemudian yang tidak setaranya seperti apa? Contohnya, Peter is not as friendly as Jack. Jadi Peter itu tidak seramah si Jack. Itu yang tidak setara. Nah, kita pindah ke pola-pola detail dari positive degree. Jadi bagaimana kita membuat kalimat positive degree? Kita bisa membuatnya dengan pola-pola seperti yang tertulis di sini. Yang pertama, subject plus verb plus else plus adverb kemudian plus us ya. Jadi kita menggunakan pola yang pertama 1 2 itu kita menggunakan pola us ya. Jadi contohnya yang pertama, she talks as fast as him. Dia berbicara secepat dia, perempuan berbicara secepat dia yang laki-laki. Kemudian bentuk negatifnya, she doesn't talk as fast as him. Pola yang kedua di sini pakai to be sama, kemudian pakai pola as. The new chair is as comfortable as the old red one. Jadi kursi yang baru itu senyaman kursi merah yang lama itu, ya. Kemudian yang ketiga di sini menggunakan pola so. Jadi kita juga bisa mengganti as dengan so. Tapi biasanya ini kita gunakan hanya untuk kalimat-kalimat negatif seperti they don't act so calmly as we do. Kemudian yang pola keempat di sini juga kita bisa mengganti us dengan kata the same ya, dengan pola subject plus to be or verb, kemudian kita tambahkan the same, setelah the same kita tambahkan noun, kemudian kita letakkan us. Contohnya adalah my office has the same size as my brother's office. Jadi kantorku itu ukurannya sama dengan kantor saudara laki-lakiku, seperti itu ya. Dan bentuk negatifnya seperti ini, my office doesn't have the same size as my brother's office. Oke? Kemudian selanjutnya kita move ke comparative degree. Comparative degree di sini kita gunakan untuk membandingkan dua hal yang sama ataupun tidak sama. Nah, ada dua hal yang harus kita perhatikan di comparative degree, yakni untuk adjektif atau adverb ya. Maksudnya di sini untuk adjektif atau adverb yang memiliki satu atau dua silabel, kita gunakan pola subject plus to be or verb plus adjective or adverb, kemudian kita tambahkan er ya. Kemudian ada kata then daripada. Jadi kalau satu atau dua silabelnya, jadi kita tambahkan akhiran er di belakang adjective atau adverb tersebut. Contohnya, she runs faster than him. Dia berlari lebih cepat loh dibanding dia yang laki-laki. Nah, di sini adjektifnya ada kata fast. Fast itu hanya memiliki satu silabel, fast ya. Satu silabel, makanya kita tambahkan akhiran er di belakangnya, faster.
Nah, selanjutnya, jika kita ingin membuat kalimat komparatif, tapi adjektif atau adverb tersebut memiliki 3 silabel ataupun lebih, seperti kata expensive, ada 3 silabel ya. Nah, kita menggunakan pola seperti ini, subject plus to be atau verb plus more plus adjective or adverb kemudian then. Nah, perbedaannya dengan yang sebelumnya adalah kalau yang di sebelumnya itu kita tambahkan akhiran er di belakang kata sifat atau kata keterangan tersebut. Nah, sedangkan yang di sini untuk adjektif atau adverb yang memiliki 3 silabel, ketika kita ingin membuat comparative degree, kita tambahkan awalan more ya. Perbedaannya hanya di situ. Jadi contohnya he buys more expensive clothes than her. Jadi dia membeli pakaian-pakaian yang lebih mahal dibandingkan si dia yang perempuan. Oke? Nah, setelah kita belajar positive degree, comparative degree, tipe yang ketiga adalah tipe superlative degree. Superlative degree itu kita gunakan untuk membandingkan suatu hal, biasanya 3 hal atau lebih dalam satu kalimat ya. Nah, untuk adjektif sama dengan comparative degree tadi, kita bagi ke dua hal penting ya, atau dua pola. Jadi untuk adjektif atau adverb yang memiliki 1 atau 2 silabel seperti pretty, happy, fast, kita gunakan pola yang seperti ini. Perbedaannya ada di yang saya tandai kuning ini, the, kemudian est. Seperti di sini dia menggunakan adjektif fast ya. Ada kata fast, cepat. Di situ hanya 1 silabel. Makanya ketika kita ingin membuat kalimat superlatifnya, ketika kita ingin membandingkan hal yang lebih banyak, nah kita tambahkan awalan the sebelum kata sifat tersebut, kemudian di akhir dari adjektif tersebut atau adverb tersebut kita tambahkan est jika memiliki 1 atau 2 silabel. Seperti she is the fastest runner I have ever seen. Dia pelari tercepat dari yang pernah saya lihat sebelumnya. Jadi saya membandingkan si dia perempuan ini dengan banyak pelari yang sebelumnya saya sudah lihat. Nah, contoh kita juga bisa membuat kalimatnya seperti ini. She is the fastest runner in the school. Jadi keterangan yang di belakangnya kita sesuaikan saja ya. Dia pelari tercepat yang pernah saya lihat, kemudian atau dia pelari tercepat di sekolah. Nah, selanjutnya kita ke superlative degree yang adjektif atau adverb-nya memiliki 3 silabel atau lebih. Seperti tadi contohnya expensive, 3 silabel. Kita gunakan pola yang seperti ini, subject plus to be or verb, kemudian kita tambahkan the plus most, kemudian adjektif atau adverb. Jadi kalau ini kita tambahkan awalan the most. Di superlatif itu pasti selalu diikuti diawali dengan kata the ya. Kata the sebelum adjektif atau adverb tersebut. Nah, di sini untuk superlatif degree yang memiliki 3 silabel atau lebih kita tambahkan the most. Jadi contohnya he buys the most expensive laptop in the store. Ya, ada keterangan di belakangnya in the store, kita tambahkan dia membeli laptop yang paling mahal di toko. Ya, itu kita membandingkan satu hal dengan banyak hal ya di superlatif. Kalau di komparatif kita membandingkan hanya 2 hal ya. Di superlatif kita membandingkan lebih banyak hal atau sesuatu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan adjektif lebih detail ya. Jadi dalam bahasa Inggris bukan hanya verb yang memiliki bentuk regular maupun irregular, akan tetapi adjektif juga memiliki bentuk regular atau teratur maupun irregular atau tidak teratur.
Jadi ketika regular adjective itu maksudnya ketika kita ingin mengubah dia dari positif ke komparatif ke superlatif itu ada perubahan, tapi perubahannya teratur dan tanpa banyak perubahan. Seperti soft, satu silabel kan, ketika kita ingin komparatifkan dia jadinya softer, kita tambahkan saja akhiran er. Ketika ingin membuat jadi kalimat superlatif, membandingkan lebih banyak hal, jadinya menjadi softest ya, the softest. Tinggal tambahkan awalan the kemudian akhiran est di setelah kata sifat atau kata keterangan tersebut. Nah, kemudian ketika silabelnya lebih dari tiga atau lebih itu interesting. Contohnya ketika komparatif berubah menjadi more interesting. Kita tambahkan awalan more. Kemudian superlatif kita tambahkan awalan the most ya, the most interesting. Itu teratur. Berikut ini list-list dari regular adjective. Ada break, ada black, bold, clever, cold, fast, great, high, kind ya. Ketika komparatif kita tambahkan er, superlatif kita tambahkan akhiran est tanpa spasi ya. Langsung saya disambung karena ini satu silabel. Kemudian berikut ini contoh lainnya ada kata brave, fine, large, nice, noble, pale, simple, wise, white. Contoh selanjutnya ada kata costly, dry, easy, happy, heavy, lazy, merry, wealthy. Nah, khusus ini kata sifat atau kata keterangan yang berakhiran y, huruf y tersebut ketika kita ingin mengubah dia menjadi komparatif dan superlatif, huruf y tersebut kita ubah menjadi i ya. Jadinya ketika komparatif costly jadinya costlier ya. Yang tadinya huruf y menjadi huruf i, costlier, superlatif costliest. Begitupun contoh-contoh di bawahnya ya. Ingat ini untuk yang berakhiran y. Nah, ada juga contoh yang lain seperti kata big, dim, fat, hot, thin. Itu ketika kita ingin berubah dia menjadi komparatif atau superlatif, kita akan harus double final konsonannya. Maksudnya kita harus mendouble akhir huruf dari kata tersebut. Big yang tadinya cuma satu G-nya ketika komparatif jadinya double G, jadinya bigger. Superlatif jadinya biggest. Dim jadinya dimmer, ketika superlatif dimmest. Fat jadinya fatter, jadinya double T, kemudian superlatif fattest, double T juga. Begitupun dengan hot, dengan thin. Oke, dengan mendouble final konsonannya. Nah, kita pindah ke irregular adjective. Irregular adjective adalah kata sifat yang tidak beraturan. Bentuk positif, komparatif, dan superlatifnya itu berbeda. Contohnya, good, ketika komparatif berubah menjadi better, superlatif jadi best. Contoh kalimatnya, your school is as good as mine. Ini positif degree ya. Sekolahmu sebaik sekolahku. Ketika komparatif, jadinya seperti ini. I think fried rice better than bakso. Contohnya. Kemudian contohnya best. This is the best food I have ever. Loh kok maksudnya di situ I have ever eat ya. Ya, this is the best food I have ever eat. Ya, ini adalah makanan yang terbaik dari semua makanan yang pernah saya makan. Jadi di situ ada sedikit typo ya. Read di situ salah, harusnya eat ya, masa makanan dibaca. Tapi this is the best food I have ever eat. Ini makanan terbaik yang pernah saya makan. Dari good, positif, berubah menjadi better than, ke komparatif, kemudian ketika superlatif jadinya the best. Nah, kemudian contoh kedua ada bad, ketika komparatif dia jadinya worse ya. Kita membandingkan dia jadinya worse. Kemudian ke superlatif jadinya worst. Contohnya
di positive degree, this is a bad situation. Ini situasi yang buruk. Nah, kemudian ketika komparatif jadinya contoh things are getting worse than before. Jadi hal-hal sudah semakin buruk dibandingkan sebelumnya, ya. Kemudian contoh yang ketiga, this is the worst thing that could have happened. Ya, ini adalah hal yang paling buruk yang pernah terjadi, ya. Kemudian contoh lainnya ada far, ketika komparatif jadinya farther, kemudian superlatif jadinya farthest. Lihat saya contohnya, the school is far from here. Sekolah ini jauh dari sini. Kemudian komparatifnya, I had to walk farther than I expected. Saya harus berjalan lebih jauh dibanding yang saya harapkan. Oke, contoh selanjutnya, this is the farthest way to go to school. Ini yang jalan paling jauh ke sekolah, ya. Ini rute yang paling jauh ke sekolah. Kemudian leader ketika komparatif jadinya less, superlatif less, ya. That's a little dog, ya. Itu adalah anjing kecil. Contoh selanjutnya, he is less shy than he used to be. Dia agak lebih malu ya dibandingkan sebelumnya. Nah, dilihat contohnya, kemudian masuk ke contoh yang lainnya. Ada irregular adjective many, much. Many atau much itu kita gunakan di positive degree. Ketika dia komparatif jadinya more, superlatif jadinya most. Kita perhatikan contohnya ya. Di sini contoh yang pertama, there are many people in the library. Ada banyak orang di perpustakaan. Kemudian I need much sugar in my coffee. Saya butuh banyak gula di kopi saya. Di sini many dan much ini artinya sama-sama banyak, ya. Cuman penggunaannya berbeda. Many itu kita gunakan untuk countable noun namanya ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian kalau much itu kita gunakan untuk ketika dia bertemu dengan uncountable noun ya. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Seperti di sini contohnya sugar, gula ya. Kemudian contoh selanjutnya komparatif, I need more time to finish this project than the previous project. Jadi saya butuh lebih banyak waktu untuk menyelesaikan project ini dibandingkan project sebelumnya. Jadi more di sini kata irregular adjective-nya ada more time ya, more time, lebih banyak waktu. Kemudian superlatifnya, this is the most important thing I have ever done. Jadi ini hal yang terpenting yang pernah saya lakukan ya. Kemudian contoh selanjutnya regular adjective ada good looking berubah menjadi better looking, superlatif best looking. Silakan dilihat contohnya. Bad, worst. Oh, bad ini berulang ya. Bad, worst jadi worst. Little jadi leader. Little, leaders, old, older, oldest. Di sini kata-kata yang berakhiran ly, full, less, ing, ed, aus itu saya kategorikan juga irregular adjective. Kenapa? Karena kadang kata-kata yang berakhiran ly, full, less, ing, ed dengan aus itu walaupun dia cuma adjective atau adverb yang memiliki 2 silabel, tapi kita tidak boleh menambahkan er dengan est di belakangnya, tapi kita pasangkan dia dengan more, dengan most. Kalau berdasarkan aturan tadi yang sudah saya jelaskan, ketika dia komparatif 1 atau 2 silabel, kita tinggal tambahkan er. Yaitu superlatif 2 silabel atau 1, kita tambahkan the, awalan the, kemudian akhiran est. Ya, contohnya the fastest. Akan tetapi khusus kata-kata yang tadi ini, yang berakhiran ly, full, less, ing, ed, aus itu
walaupun dia sudah silabel, kita tidak boleh menggunakan pola yang tadi, tapi kita pasangkan dia dengan more atau most. More ketika komparatif, most ketika superlatif. Contohnya painful. Painful itu kan dua silabel, tapi karena dia berakhiran full itu kita pasangkan dia dengan more ya. Jadi misalnya more painful, lebih menyakitkan. Kemudian boring. Boring itu juga dua silabel. Akan tetapi kalau kita ingin mensuperlatifkan dia, jadinya jangan jadikan seperti boringest atau komparatif jadi boringer. Itu tidak boleh. Kita pakai more boring, lebih boring, atau the most boring ya. Seperti itu. Ini contoh-contoh kalimat kata sifatnya atau kata keterangannya ada calmly, painful, hopeless, boring, worried, precious, famous, careful, faithful, active. Ya, ini contohnya gold is the most precious metal ya. Bukan preciousest ya, tapi the most precious metal. Contoh kedua, Andika is more careful than Burhan. Andika itu lebih hati-hati dibandingkan Burhan ya. Jadi perhatikan, ingat berakhiran ly, full, less, ing, ed dengan oust. Nah, di sini juga ada pengecualian. Ada beberapa kata sifat yang tidak memiliki bentuk komparatif atau superlatif, yang mana kata sifatnya kata seperti buta, blind, dead, fatal, final, left, ada right, unique, universal, vertical, wrong. Ini tidak memiliki komparatif dengan superlatif ya. Ada perbandingan dalam bahasa Inggris yang polanya berbeda dengan comparison degree, tapi dia masih bagian perbandingan sih, hanya saja polanya yang agak berbeda. Itu namanya parallel comparison. Nah, yang mana itu parallel comparison? Parallel comparison itu menggunakan pola seperti ini. Ada dua pola ya. The plus komparatif, koma, the plus komparatif. Nah, artinya ini dia akan berarti semakin titik-titik, semakin titik-titik. Nah, contoh, the more, ini ya, contoh, the more it rains, the more serious problem becomes. Jadi semakin hujan akan semakin banyak masalah yang terjadi. Ya, itu contohnya. Atau the harder you study, the smarter you are. Semakin kamu belajar, semakin pintar, kamu akan semakin pintar. Kemudian contoh selanjutnya, the more I know you, the more I love you. Semakin saya mengenalmu, semakin saya mencintaimu. Itu contohnya, semakin. Kemudian pola yang kedua, ada komparatif and komparatif. Nah, yang mana contohnya? Ini contohnya ada di contoh yang keempat. Coba perhatikan yang keempat dengan yang ketiga ya. Di situ contoh yang ketiga dengan yang keempat ada contoh yang ketiga dengan keempat, the weather is getting hotter and hotter day by day. Jadi cuaca makin lama makin panas hari demi hari. The weather is getting hotter and hotter day by day ya. Kemudian contoh yang kedua ada you look more and more handsome. Kamu Oke, di sini ada typo ya, sedikit, harusnya look, bukan LOKE, tapi LOOK ya, look. You look more and more handsome. Kamu terlihat makin lama makin ganteng. Itu contohnya ya. Parallel comparison. Ini sebagai tambahan saja untuk kalian bahwa dalam bahasa Inggris juga ada yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke latihan dulu ya. Coba di sini ada 2 buku, ada Andi's book, ada Tina's book. Nah,
Di sini karena ada dua buku, ada dua hal, berarti bisa jadi positive degree atau comparative degree. Nah, karena bentuknya atau besarnya buku ini beda, berarti ini kita mau bandingkan ya. Bandingkan saja, and this book is bla 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 then Tina's book. Jadi kira-kira jawabannya big, bigger, bigger, biggest, or the biggest. Ayo, kira-kira jawabannya yang mana? eh, Jawaban A salah, big ya, karena ini bukan perbandingan ya. Big salah, B juga salah. Kenapa B salah? Ingat kata big itu ketika kita ingin komparatifkan dia, kita harus double huruf akhirnya, big, jadinya bigger ya. Jadi yang jawaban yang betul adalah Charlie, bigger. Nah, delta dengan error itu salah, option D dengan E salah, karena di situ biggest dengan the biggest itu superlatif ya, sedangkan yang ingin kita bandingkan di sini hanya dua hal, Andi's book dengan Tina's book. Oke, kemudian selanjutnya latihan selanjutnya, which is the correct sentence? Yang mana kalimat yang betul berdasarkan gambar di sini? Di sini ada si Mike yang pakai baju kotak-kotak, kemudian Jane pakai baju putih, kemudian yang terakhir ada Kate. Nah, kira-kira kita cek satu-satu yang mana kalimat yang betul atau correct. Yang A, Mike is the tallest student. Mike itu siswa yang paling tinggi. Ada tall ya, ada kata adjective tall, kemudian di ditambahkan akhiran est, tallest berarti ini superlatif. Apakah Mike yang paling tinggi di gambar ini? Jawabannya salah ya, karena bukan Mike yang paling tinggi. Kemudian B, Jane is the shortest student. Jane itu yang paling pendek. Short the student. Jane bukan yang paling pendek ya, karena Mike dengan Jane itu tingginya sama. Berarti berdasarkan gambar ini Jane bukanlah the shortest student di gambar, berdasarkan gambar. Kemudian Charlie. Kate has the same height as Mike. Kate itu ini positive degree, Charlie-nya positive degree, dia bilang Kate has the same height as Mike. Kate itu punya tinggi yang sama seperti Mike. Kalau coba kalian perhatikan gambarnya, apakah Kate memiliki tinggi sama seperti Mike? Jawabannya kurang tepat kalau Charlie ya, karena yang lebih tinggi berdasarkan gambar ini, yang lebih tinggi adalah si Kate. Sedangkan Charlie dia bilang Kate has the same height as Mike. Sedangkan padahal jawabannya Kate yang lebih tinggi. Oke, jadi Charlie salah. Kemudian delta. Jane is taller than Kate. Jane lebih tinggi daripada si Kate. Apakah Jane lebih tinggi daripada Kate? Salah ya. Jane itu lebih pendek dibanding Kate, makanya delta salah. Kemudian coba error. Kate is the tallest student. Nah, ini yang paling betul ya. Kate adalah siswa yang paling tinggi ya di antara tiga orang ini. Di antara si Jane dengan Meg, Kate lah yang paling tinggi. Oke, berarti jawabannya adalah E. Selanjutnya kita pindah ke exercise yang ketiga, which is the correct sentence. Nah, di sini terkait umur ya. Mike di sini 20 tahun, Jane is 21, Kate 22. Nah, yang mana kalimat yang betul? Apakah A, B, C, D, E? Khusus soal ini silahkan kalian kerjakan sendiri. Silakan dijawab di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama lengkap dan kelas kalian. Oke? Thank you for joining me on this journey to learn about comparison degrees. Nah, selanjutnya setelah kalian jawab exercise yang tadi,
Silakan akses Meet testnya di link berikut ini. Linknya joinmyquiz.com. Jadi silakan dibuka browser kalian, browser apa saja, Mozilla, Chrome. eh, Kemudian setelah masukkan link joinmyquiz.com, masukkan kode berikut ini 4559023. Oke, dan kuisnya dimulai di situ. Kuis multiple choice, kemudian ada esainya 3 nomor tentang materi kita di semester ini. Oke, jangan lupa silakan pakai akun masing-masing. Eh, dan saya tunggu batas terakhir tesnya itu hari Sabtu jam 9 PM, jam 9 malam. Thank you very much. Jika ada pertanyaan silakan jangan lupa di kolom komentar atau di WhatsApp juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.